Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang rasanya enak banget, rasanya legit, dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tepung maizena setara 10 sendok makan sedang, 180 gram gula pasir setara 10 sendok makan, setengah sendok teh garam, 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Kemudian ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 butir kuning telur. Tambahkan 900 ml susu cair, ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam panci dengan disaring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Selanjutnya masak dengan api sedang hingga mendidih dan sedikit mengental. Ini sambil terus diaduk agar tidak lengket. Setelah adonan mengental seperti ini, kemudian kecilkan api kompornya, lalu tambahkan 60 gram margarin. Tambahkan 100 gram buah nangka yang sudah dicincang kecil-kecil. Aduk hingga tercampur rata dan margarinnya meleleh. Gunakan api kecil ya. Ini sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya, lalu angkat dan tuang ke dalam wadah. Untuk aroma flannya ini harum banget ya, dijamin rasanya pasti enak. Setelah semua flan masuk ke dalam wadah, kemudian tutup dengan plastik wrap. Usahakan plastiknya menempel ke adonan flannya ya, tujuannya agar tidak kering. Lalu ini disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan wadah. Kita akan membuat adonan kulitnya dulu. Masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang setara 30 sendok makan sedang. Tambahkan 20 gram tepung tapioka setara 2 sendok makan sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 butir telur utuh. Ini dikocok lepas dulu agar mudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 750 ml susu cair. Ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang ke dalam wadah dengan disaring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah adonan selesai disaring, saya akan ambil adonan secukupnya untuk membuat corak atau motif di atas kulitnya. Saya ambil sekitar 4 sendok sayur, lalu ini disisihkan dulu. Kemudian tambahkan pewarna kuning tua secukupnya. Saya hanya tambahkan beberapa tetes saja, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Untuk pasta pandannya, kalau mau warnanya lebih pekat, ini boleh ditambah sesuai selera ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk kita gunakan. Untuk adonan coraknya, di sini saya beri pasta coklat setengah sendok teh. Aduk hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, kemudian tuang adonan ke dalam plastik segitiga, tujuannya agar mudah pada saat disemprotkan saat membuat motifnya, dan ini siap untuk digunakan. Di sini saya sudah panaskan teflon dengan api kecil, olesi tipis-tipis permukaan teflon dengan minyak goreng, saya olesi menggunakan tisu. Setelah panas, semprotkan adonan coklat membentuk zigzag. Setelah adonan coklat sedikit kering, kemudian siram dengan adonan hijau. Saya tuang sekitar 3/4 dari sendok sayur, kemudian sambil diputar agar adonannya merata. Ini didiamkan dulu sebentar hingga adonan pinggirnya terkelupas. Setelah bagian pinggir terkelupas seperti ini, lalu angkat dan tuang ke dalam wadah. Setelah sebagian kulitnya kita buat agar tidak kering, ini sambil kita beri isian. Untuk flaknya ini sudah dingin atau hangat kuku ya. Untuk yang pertama saya akan lipat membentuk segitiga, beri isian secukupnya, lalu lipat di bagian kanan dan kiri seperti ini. Kemudian lipat lagi ke arah atas dan lipat kembali di bagian kanan dan kirinya sambil dirapihkan agar membentuk segitiga. Untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk cara yang kedua, beri isian secukupnya, lalu lipat bagian kanan dan kiri seperti amplop, kemudian lipat kembali di bagian atas dan bawahnya membentuk kotak. Untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk cara yang ketiga, beri isian secukupnya, ini saya beri agak memanjang, kemudian lipat di bagian kanan dan kirinya, lalu lipat di bagian bawah sambil pelan-pelan digulung ke atas. Untuk hasilnya seperti ini ya, lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah ini dia dadar gulung flanangkanya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Untuk tekstur kulitnya ini lembut banget, dimakan flaknya meleleh di mulut. Dijamin rasanya enak banget, legit, manisnya pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.